Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Hitanim 19571002, semester 5 dari Pendidikan Talis Matematika IAIN Curu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas. Ya, pertama adalah menurut KBBI, di mana validitas adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada bahwa logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid, kesaksian, tingkat kebenaran, kekuatan atau keabsahan suatu fakta atau informasi. Nah, kemudian validitas berasal dari kata validici yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Itu menurut Azwar pada tahun 1986. Nah, kemudian apa itu prinsip validitas? Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen kemudian dalam mengumpulkan data, di mana instrumen itu harus dapat mengukur apa yang seharusnya itu diukur. Jadi validitas itu lebih menekankan pada alat pengukuran dan pengamatan. Nah, ada juga nih menurut para ahli nih ya. Menurut para ahli, yang pertama adalah Sujana pada tahun 2004-12. Nah, validitas adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Nah, kemudian ada juga nih Surya Brata pada tahun 2041, validitas adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukuran sesuatu tes. Nah, bahwa validitas adalah suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur atau atap yang hendak diukur. Kemudian ada nih Azwar juga nih berpendapat bahwa validitas adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur yaitu tes dalam melakukan fungsi ukurannya. Adi Kunto juga menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Jadi di sini sahih ya, di sini ada juga Kusairi. Kusairi juga menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ketepatan yaitu appropriateness, yang kemudian kebermaknaan meaningful, dan juga kemanfaatan usefulness dari sebuah kesimpulan yang dapat adalah interpretasi skor tes. Di sini adalah skor tes. Ada juga Gronlund dan Lin juga menyatakan bahwa validitas adalah suatu ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Jadi sekarang banyak sekali ya pendapat-pendapat para ahli yang menjelaskan tentang apa itu validitas. Nah, ada juga ya Sukaji yang menyatakan bahwa validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang harus diukur. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa di sini adalah pengukuran. Kemudian prinsip validitas. Prinsip validitas pertama, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Kemudian ada penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mana mendorong kecocokan dan kebenaran. Kemudian ada interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen tersebut hanya valid ketika nilai yang didapatkan itu sesuai. Nah, kemudian ada interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai suatu kecocokan. Ada juga macam-macam atau jenis validitas. Pertama, ada validitas isi atau content validity. Nah, menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan profesional perilaku sampel yang dikenai tes, di mana validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakupi substansi elemen yang diukur. Kemudian validitas isi dipakai untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar. Ada juga validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini merupakan validitas yang mempermasalahkan
beberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur. Nah, yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Jadi, validitas konstruk ini berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Jadi validitas konstruk dapat dipakai dalam mengukur sikap, minat konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lainnya, ataupun sifat performa lainnya atau maksimum. Seperti instrumen untuk mengukur bakat, tes bakat, misalnya inteligensi, kecerdasan intelektual. Kemudian ada juga mengukur kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah validitas kriteria atau validitas empiris. Nah, ditentukan oleh kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Nah, validitas kriteria didapat melalui hasil uji coba tes kepada responden setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Nah, validitas kriteria ialah sebuah ukuran validitas yang penentuannya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau lainnya. Contoh pemakaian ini adalah tes intelijensi yang berkolerasi dengan rata-rata nilai akademis. Nah, kemudian dengan asumsi jika intelijensi seseorang itu tinggi, maka yang akan terjadi dia mendapatkan nilai akademis yang bagus. Nah, jadi begini. Kemudian ada juga validitas muka, yang mana di sini adalah biasanya disebut dengan PEC validity. Nah, merupakan salah satu tipe validitas yang paling rendah signifikansinya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Nah, apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan bahwa validitas muka sudah terpenuhi. Nah, validitas muka tersebut juga dengan validitas rendah dari validitas isi. Jadi ini agak rendah daripada validitas isi ya. Ada juga bentuk validitas di sini menurut Abel. Di sini ada concurrency validity, yang mana validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan kinerja. Konstruk validasi adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis, apa yang diukur oleh suatu pengukuran, serta terhadap evaluasi bahwa konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Ini adalah gambar uji validitas. Yang kedua, kita membahas tentang langkah-langkah menghitung validitas. Pertama, kita harus buat skor total masing-masing variabel. Tabel perhitungan skor seperti gambar di bawah ini, kayak Q1, Q2, Q3 terus ya kita buat sampai nanti ketemu total. Kemudian yang kedua, klik analisis correct gambar pada gambar output SPVS seperti di bawah ini. Dan yang ketiga adalah klik analisis. Yang ketiga adalah masukkan seluruh item variabel X ke variabel seperti gambar di bawah ini. Kemudian checklist person to tailored flex dan klik OK. Nah, sekarang kita harus tahu nih, mengapa sih kita itu harus belajar validitas? Nah, mengapa sih? Kenapa? Karena dan untuk mengetahui tingkat kemampuan seseorang dan memberikan pengakuan melalui pengukuran kemampuan tersebut. Kita coba ulangi lagi macam-macam validitas tadi. Ada validitas isi, yaitu dimana permasalahan seberapa jauh kita tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Dengan kata lain, tes mempunyai validitas isi yang baik ialah tes yang benar-benar mengukur penguasaan materi yang seharusnya dikuasai sesuai dengan konten pengajaran yang tercantum dalam garis-garis besar program pengajaran.
Yang kedua adalah validitas konstruksi, yang mana di sini validitas mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah validitas empiris, yang mana di sini ada validitas internal dan eksternal, yang mana kalau internal itu kriteria yang merupakan validitas yang diukur dengan besaran yang menggunakan instrumen sebagai suatu kesatuan keseluruhan butir sebagai kriteria untuk menentukan validitas item atau butir dari instrumen itu, dan mempermasalahkan butir atau item suatu instrumen dengan menggunakan hasil ukur instrumen tersebut sebagai suatu kesatuan dan sebagai kriteria, sehingga bisa juga disebut sebagai validitas butir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.